Kata pesugihan pasti sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, terutama di Indonesia yang terkenal akan dunia kliniknya. Pesugihan, jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Banyak kisah-kisah pesugihan yang ada di Indonesia sendiri. Mengapa banyak warga yang mempercayai dengan memuja pesugihan akan membuat hidup mereka menjadi bahagia? Mungkin tepatnya kebahagiaan yang sesaat. Dahulu pernah aku mendengar cerita tentang orang yang memuja pesugihan dari kakekku yang sudah sepuh. Sebut saja nama aku Darman. Dulu, waktu aku masih kecil, masih teringat jelas saat kakekku pernah bercerita tentang temannya yang terjerumus mengambil atau memuja pesugihan. Tepatnya, pesugihan Ratu Buaya Putih. Di kalangan masyarakat sendiri, nama Ratu Buaya Putih sangat populer dan melegenda dalam dunia klinik, mitos, dan gaib. Ratu Buaya Putih dikenal sebagai penguasa dari aliran sungai, terkenal dengan kerajaan dan para prajurit serta punggawaannya. Ratu Buaya Putih menguasai seluruh buaya-buaya yang berada dan berdiam di sungai. Dari sinilah kisah dan cerita itu dimulai. Dahulu, menurut kakek, di sekitar tahun 80-an, ada salah satu teman kakek yang bernama Jarwo. Saat itu Jarwo lagi bingung dan susah menghadapi kenyataan hidup yang bisa dikatakan serba kekurangan. Jarwo memiliki seorang istri dan satu orang anak. Mereka hidup dalam serba kekurangan. Suatu sore, Jarwo berjalan tak tentu arah dengan segala beban pikirannya yang menumpuk di kepalanya. Dengan langkah yang gontai, Jarwo pun berjalan dan sampailah dia di pinggiran sungai yang ada di desanya. Saat itu suasana tampak sepi dan hening. Karena lelah, Jarwo pun duduk di sebuah batu besar dan meratapi hidupnya yang selalu serba susah dan kekurangan. Saat melamun itulah, Jarwo tiba-tiba samar-samar melihat ada seorang wanita cantik yang berjalan di tepian sungai. Dan tanpa ia sadari, ia pun terhanyut dan mengikuti sosok wanita tersebut berjalan ke tengah aliran sungai. Jarwo sendiri tidak sadar kalau sebenarnya dia pun berjalan masuk ke dalam sungai. Dan beberapa saat kemudian, tubuhnya sudah tak terlihat lagi, tenggelam dalam aliran sungai yang lumayan dalam itu. Jarwo telah masuk ke dalam dinginnya aliran sungai sore itu. Jarwo pun merasakan kalau dia telah dibawa oleh sosok wanita cantik masuk ke dalam sebuah istana yang megah yang berada di dalam air. Jarwo tak sadar kalau dia rupanya berada dalam istananya Ratu Siluman Buaya Putih. Tiba-tiba dia sudah berada di sebuah kamar yang sangat megah berdindingkan emas dan kilauan permata dan bau harum dan wangi di seluruh ruangan. Sebentar kemudian tampak seorang wanita cantik yang berjalan menghampirinya, yang saat itu ia tengah berada di atas ranjang dengan kasur yang sangat lembut. Terlihat wanita cantik yang berkulit putih mulus itu dengan badan yang aduhai, dengan rambut yang panjang terurai. Bau harum pun semerbak tercium dari sosok wanita tersebut. Tatapan matanya begitu menawan dan menarik siapa saja yang melihatnya. Jarwo yang sudah terpesona di dalam penguasaan Ratu Siluman Buaya Putih itu tampak sangat bergairah melihat kedatangan sosok wanita tersebut. Sejurus kemudian, mereka pun sudah duduk berdua di atas ranjang. Dan tatapan keduanya pun mulai menenggelamkan gairah cinta mereka berdua. Dan begitu juga, mereka berada dalam gairah cinta yang membara. Bak pasangan suami istri, mereka pun bercinta. Setelah selesai bercinta, wanita cantik tersebut mengatakan kepada Jarwo kalau sebentar lagi Jarwo akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah darinya. Uang dan emas akan datang sendiri kepada Jarwo.
Mendengar hal tersebut, hati Jarwo pun sangat senang dan gembira. Bayangan dia akan lepas dari susahnya hidup yang serba kekurangan. Jarwo pun membayangkan kalau dia akan menjadi orang yang kaya raya. Satu hal lagi, sosok wanita cantik tersebut mengatakan juga kalau Jarwo harus siap melayaninya sebagai seorang suami di setiap malam bulan purnama. Wanita tersebut akan datang ke kamar Jarwo jika Jarwo ingin harta yang akan terus-menerus datang dan berlimpah, yaitu syaratnya Jarwo harus menjadi suami gaib dari Ratu Buaya Putih dan memuaskannya. Jarwo yang sudah gelap mata melihat uang dan emas yang berserakan di sekitarnya yang boleh ia bawa saat itu juga. Ia pun sudah tak peduli, yang penting dia akan menjadi kaya raya. Apalagi sosok wanita itu sangat cantik dengan tubuh yang aduhai. Ia pun merasa mendapatkan durian runtuh, sudah mendapatkan wanita cantik dan juga mendapatkan uang dan emas yang sangat banyak. Jarwo pun setuju dengan syarat yang dikatakan oleh Ratu Siluman Buaya Putih tersebut. Dan saat itulah juga Jarwo telah terikat dengan perjanjiannya. Di sisi lain, istri dan beberapa warga desa masih mencari Jarwo yang ternyata sudah hilang selama 7 hari. Rupanya Jarwo sudah 7 hari berada di dalam istana Ratu Siluman Buaya Putih. Beberapa hari itu juga, istri dan para tetangga bertanya-tanya, kemana Jarwo pergi atau malah menghilang. Beberapa pertanyaan pun timbul di benak mereka. Malam itu, tiba-tiba Jarwo sudah berada di pinggir sungai. Ia masih teringat kalau dia sudah bertemu dengan sosok Ratu Siluman Buaya Putih di istananya. Dengan langkah yang tegap, Jarwo pun kemudian berjalan meninggalkan sungai tersebut. Dengan senyum di bibir, ia pun berjalan pulang ke rumahnya. Ada satu tas uang dan emas yang ia bawa dari hadiah pemberian Ratu Siluman Buaya Putih. Sekitar pukul 11 malam, sampailah Jarwo di depan rumahnya. Dan kemudian, dia pun mengetuk pintu rumahnya. Sebentar kemudian, pintu pun terbuka dan terlihat di depannya istrinya, istri Jarwo yang bernama Marni. Marni pun terkejut dan tak percaya dengan laki-laki yang tengah berada di hadapannya. Laki-laki yang sudah tak asing lagi baginya, yaitu suaminya sendiri. Marni tampak bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Hanya ada perasaan bahagia, suaminya sudah pulang. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam rumah. Dan tak lupa, Marni memeluk suaminya. Di ruang tengah Marni menanyakan kemana selama ini suaminya pergi. Sudah 7 hari, ia mencari-cari dan tak bertemu juga. Jarwo kemudian memberikan tas yang ia bawa kepada Marni. Bu, sebentar lagi kita akan kaya. Kita tak akan susah lagi, ujar Jarwo kepada Marni. Marni kemudian membuka tas yang diberikan oleh Jarwo. Dan betapa kagetnya Marni saat melihat isi tas yang penuh dengan uang dan emas yang banyak. Marni pun kaget dan tak menyangka kepulangan suaminya membawa uang yang sangat banyak. Marni kemudian menanyakan dari mana asal uang dan emas yang dibawa oleh suaminya itu. Yang sudah tahu akan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh istrinya, kemudian mengatakan kalau dia mendapatkan uang dan emas itu dari harta karun yang terpendam saat ia berada di sebuah tempat, saat ia diajak temannya mencari benda-benda kuno. Jarwo masih menutupi dari mana sebenarnya asal uang dan emas yang ia bawa. Yang sebenarnya uang tersebut adalah hasil dari pemberian Ratu Siluman Buaya Putih. Hari-hari pun berganti. Kini Jarwo menjadi orang kaya di desanya. Rumahnya yang dulu paling jelek, kini berubah drastis menjadi rumah yang paling bagus di desanya. Kini, kehidupan Jarwo sudah berubah berbanding terbalik.
dengan kehidupannya yang dulu, yang serba kekurangan. Kini Jarwo hidup serba melimpah, mau apa aja pasti dapat dan terpenuhi. Namun di balik kesuksesan Jarwo, banyak warga yang penasaran dari mana asal kekayaan Jarwo yang begitu banyak dan cepat itu. Jarwo yang dulunya sangat miskin dan selalu serba kekurangan, kini berubah menjadi kaya dengan uang yang banyak dan berlimpah. Banyak juga yang iri dengan kekayaan Jarwo yang terlihat begitu mudahnya mendapatkan kekayaan itu. Pernah terdengar desas-desus bahwa kekayaan yang didapat oleh Jarwo adalah hasil dari pemujaan pesugihan atau mengambil pesugihan. Namun semua itu belum ketemu titik kebenarannya, jadi masih sebatas dugaan para warga. Padahal sebenarnya memang kekayaan yang didapat oleh Jarwo adalah dari hasil pesugihan. Ya, pesugihan Ratu Siluman Buaya Putih, yang dimana Jarwo harus siap melayaninya di setiap bulan purnama tiba. Rumah Jarwo kini berubah besar, menjadi megah. Ada satu kamar yang jarang dibuka oleh siapapun termasuk Marni, istri dari Jarwo. Jarwo sendiri melarang siapa saja untuk masuk ke kamar tersebut, karena kamar tersebut adalah kamar khusus Jarwo bersama Ratu Buaya Putih bersama. Memang Jarwo sendiri sengaja membuat kamar itu untuk melanggengkan kekayaannya dengan melayani sang ratu. Di kamar itulah, setiap bulan purnama tiba, sang Ratu Buaya Putih akan datang menemui Jarwo untuk minta dilayani seperti suami istri. Jarwo akan selalu menyiapkan ubur rampe, sesajen dan bunga-bungaan di dalam kamar tersebut untuk persembahan pada sang ratu. Dan setiap malam bulan purnama tiba, adalah Jarwo akan melayani bercinta dengan sang ratu dalam bulan gelora asmara yang membara. Malam itu mereka habiskan berdua. Setelah selesai Jarwo memuaskan sang Ratu Buaya Putih, maka saat itu pula saat sang ratu menghilang. Saat itulah akan bermunculan uang dan emas yang sangat banyak bertebaran di atas ranjang kamar Jarwo. Uang dan emas yang sangat banyak itu sebagai imbalan pesugihannya. Jarwo sangat menikmati semua itu. Yang ia ingin hanyalah ia tidak lagi hidup miskin dan serba kekurangan lagi. Tak terasa sudah tahun perjalanan Jarwo mengabdi mengambil pesugihan, dan harta kekayaan pun bertambah semakin melimpah. Jarwo semakin kaya raya, dan ada satu kabar lagi yang membuatnya bahagia. Marni istrinya tengah hamil lagi, dan sekarang sudah masuk 7 bulan kehamilannya, mendekati 9 bulan, dan nanti sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Selama ini Marni sendiri tidak tahu kalau sebenarnya suaminya mengambil pesugihan untuk menjadi kaya. Marni juga istri yang penurut. Dia tak pernah membantah apa kata suaminya, termasuk larangan untuk masuk ke dalam kamar khusus yang dibuat oleh Jarwo tersebut. Ia percaya dengan suaminya itu. Kini kehamilannya menginjak 9 bulan, dan otomatis sebentar lagi waktu yang akan ditunggu-tunggu pun tiba. Suatu malam, saat Marni tertidur dengan pulasnya, ia bermimpi di dalam mimpinya. Ia melihat seorang wanita cantik yang berambut panjang mendatanginya dengan dikawal 2 ekor buaya yang berwarna putih. Dalam mimpinya wanita tersebut meminta bayi Marni yang ada dalam kandungannya. Marni yang tengah dalam dunia mimpi itu tak kuasa takutnya. Jantungnya pun berdebar kencang. Ia tak memberikan anaknya yang tengah dikandungnya. Marni pun kaget, dan ia pun terbangun dengan perasaan yang tak tenang. Keringat dingin mulai bercucuran dari wajahnya. Ia masih ingat betul dengan mimpinya barusan. Dan di hari-hari berikutnya, ia juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Mimpi yang berurutan dan menakutkan bagi Marni.
Marni pun dilanda kegelisahan dengan mimpi yang ia alami itu. Akhirnya Marni pun menceritakan mimpinya itu pada suaminya, dan Jarwo pun kaget dengan mimpi yang dialami oleh Marni. Jarwo sendiri berusaha menenangkan istrinya agar dia tetap tenang. Dia bilang, itu hanya bengat tidur. Jarwo kemudian meyakinkan Marni bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Marni istrinya. Namun, Marni masih tetap cemas dengan mimpinya itu. Suatu malam Jarwo bermimpi, ia didatangi seorang wanita cantik berambut panjang. Wanita yang berambut panjang itu sudah tidak asing lagi baginya. Dialah Ratu Buaya Putih yang selama ini dipujanya. Sang ratu berkata kepada Jarwo kalau anaknya akan diminta dan akan diambilnya sebagai pelengkap dari persembahan pesugihan yang dipujanya. Dan Jarwo harus menyerahkan anaknya itu nanti. Jarwo pun bingung dengan permintaan sang ratu kali ini. Ia tak menyangka kalau nantinya juga akan menjadi tumbal dari pesugihan yang dipujanya selama ini. Semakin hari tubuh Jarwo semakin kurus karena memikirkan mimpinya. Dan tanpa ia sadari juga, itu akibat dari dirinya yang selalu melayani sang ratu. Maka tibalah malam itu, hari di mana Marni sudah tidak kuat lagi. Artinya waktu melahirkan pun sudah tiba. Saat itu juga Jarwo memanggil dukun beranak di desanya. Mbok Mijah, dukun beranak yang terkenal di desanya, dengan sigap segera membantu persalinan Marni melahirkan bayinya. Mbok Mijah mengatakan kalau sebentar lagi bayi itu akan lahir. Terdengarlah suara tangis bayi yang baru keluar dari rahimnya. Seorang bayi yang masih merah sudah lahir ke dunia ini. Dengan sigap, Mbah Mijah segera memegang bayi tersebut. Jarwo sendiri yang melihat anaknya sangat senang dan gembira. Kini ia mempunyai anak lagi. Begitu juga Marni. Dia tampak bahagia dengan perjuangannya mengandung si jabang bayi. Lima hari sudah bayi Marni lahir, dan beberapa hari itu juga Ratu Buaya Putih menuntut Jarwo untuk memberikan anaknya. Kali ini Jarwo tak mau menuruti perintah dari sang ratu. Ia tak tega dengan anaknya. Ia sangat mendambakan dan berharap anaknya akan tetap hidup. Maka dari itu juga terjadi perdebatan antara sang ratu dengan Jarwo. Dan tak ayal lagi, kini Jarwo pun yang dijadikan tumbal oleh sang ratu karena ia telah menolak dan tak menyerahkan anaknya menjadi tumbal. Tiba-tiba sang ratu berubah menjadi seekor buaya yang sangat besar. Buaya tersebut segera menyerang Jarwo dengan gigi yang sangat tajam dan ekornya yang sangat kuat. Sosok tersebut kemudian menyerang Jarwo, dan Jarwo pun mati dengan seketika bersimbah darah di leher dan sekujur tubuhnya. Keesokan paginya, mayat Jarwo ditemukan oleh Marni istrinya saat ia mencari-cari kemana Jarwo. Dia pun penasaran dengan kamar yang selalu tertutup dan tidak boleh dimasuki tersebut. Dan betapa kagetnya Marni saat ia melihat tubuh suaminya sudah tergeletak di atas ranjang dengan luka bersimbah darah. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.